Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dan kita juga dapat melakukan presentasi ini. Yang kedua, mari kita ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah konsep perkembangan peserta didik menurut beberapa pandangan. Ya, untuk anggotanya di sini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Aldi Supriyatna, Muti Rahmadiana, Nurul Anisya, saya sendiri, Wenti Nurani SP, dan Zaniatul Zahro. Untuk materi yang pertama, yaitu konsep perkembangan peserta didik, yang akan disampaikan oleh Muti. Kepada Muti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang konsep perkembangan peserta didik. Nah, pengertian perkembangan sendiri memiliki cakupan yang luas, dan konsep perkembangan juga didukung dengan adanya konsep-konsep lain seperti konsep pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Adapun menurut Reni Akbar Hawadi, pada tahun 2001, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Di dalam istilah perkembangan juga mencakup konsep usia yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. Konsep lain yang mempengaruhi perkembangan adalah kematangan. Menurut Kaplan, pada tahun 2002 mengartikan kematangan atau maturarion sebagai perkembangan proses mencapai kemasakan atau usia masak, proses perkembangan yang dianggap berasal dari keturunan atau merupakan tingkah laku khusus spesies atau jenis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muti yang telah menyampaikan materi pertama. Untuk selanjutnya ada materi kedua, yaitu teori perkembangan yang akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kali ini. Lanjut. Yang pertama ada teori environmentalisme. Teori ini dikemukakan oleh filsuf Inggris bernama John Locke. Menurut teori ini, perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Dan dia mengakui kalau individu itu memiliki temperamen yang berbeda. Namun, secara keseluruhan, lingkunganlah yang membentuk jiwa. Jadi, jika pada saat anak-anak usia dini, anak-anak tersebut mudah dididik menurut kemauan pendidiknya. Lingkungan juga membentuk jiwa anak-anak melalui proses asosiasi, repetisi, imitasi, reward, dan punishment. Selanjutnya. Yang kedua ada teori naturalisme. Teori ini dikemukakan oleh Jean-Jacques. Menurut teori ini, kemampuan seorang anak dilihat dari bagaimana dia melihat
dan merasakan kondisi di sekitarnya. Lanjut. Yang ketiga ada teori etologis. Etologi sendiri menjelaskan tentang tingkah laku manusia dalam konteks evolusi. Menurut teori ini, perkembangan manusia ditentukan dari lingkungan yang diadaptasinya. Menurut Charles Darwin, perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. Seleksi alam tidak hanya terjadi pada fisik seperti warna, kulit, namun juga beragam pada tingkah laku. Selanjutnya, yang keempat ada teori komparatif dan organisme. Berdasarkan teori ini, perkembangan harus dipelajari dari sisi aktivitas yang muncul di permukaan dan aspek kejiwaan organisme pelakunya. Jadi, menurut teori ini, perkembangan itu nggak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran saja, melainkan mencangkup perubahan-perubahan strukturnya. Lanjut. Yang kelima, ada teori perkembangan kognitif. Teori ini digagas oleh Jean Piaget, dan menurutnya, tahapan berpikir manusia itu sejalan dengan tahapan umurnya. Selanjutnya, yang keenam ada teori humanistik. Menurut Maslow, pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Selanjutnya, yang terakhir ada teori psikososial. Teori ini digagas oleh Erik Erikson. Dia menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Dan menurutnya, setiap tahap perkembangan itu dilihat dari sukses atau tidaknya seseorang menangani suatu konflik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul yang telah menyampaikan materi kedua. Untuk selanjutnya ada materi ketiga, yaitu fase-fase perkembangan yang akan disampaikan oleh Zania. Kepada Zania, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator sudah memperkenalkan saya. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan fase-fase perkembangan. Fase perkembangan adalah penahanan atau priorisasi tentang kehidupan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri atau pola-pola tingkah laku tertentu. Setiap anak mempunyai masa pertumbuhan yang berbeda-beda, namun secara umum terdapat ciri-ciri perkembangan yang sama. Maka dari itu, Santrop dan Yosef membagi atas 5 fase. Yang pertama, fase pranatal. Fase pranatal merupakan masa di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau disebut dengan awal perkembangan. Yang kedua, masa bayi. Masa bayi adalah masa keemasan sekaligus masa kritis perkembangan seseorang. Usia perkembangan bayi terbagi menjadi 2. Yang pertama, neonatal, yaitu sejak lahir sampai usia 28 hari. Yang kedua, post-neonatal, bayi dari usia 29 hari sampai 12 bulan. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal adalah masa pertumbuhan dari usia 2-6 tahun. Masa kanak-kanak awal disebut masa estetika, karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Yang keempat, fase kanak-kanak akhir, sering disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami anak pada usia 6-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang bersekolah atau sudah siap masuk sekolah dasar. Yang terakhir, fase remaja. Fase remaja berlangsung dari usia 12 tahun hingga 21 tahun. Di mana masa remaja awal umur 12-15 tahun, kemudian masa remaja pertengahan umur 15-18 tahun, dan remaja akhir umur 18 hingga 21 tahun. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zania yang telah menyampaikan materi ketiga. Untuk selanjutnya, ada materi keempat, yaitu tujuan mengetahui perkembangan peserta didik, yang akan disampaikan oleh Aldi. Kepada Aldi, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Materi yang terakhir yaitu tujuan mengetahui perkembangan peserta didik.
untuk kita sebagai seorang calon pengajar, mengamati perkembangan peserta didik sangatlah penting, karena dengan ini seorang pendidik akan lebih mudah untuk mengenali karakteristik peserta didik dalam proses belajar dan mengajar. Selain itu, ada beberapa tujuan mengetahui perkembangan peserta didik. Yang pertama, yaitu agar kita sebagai pendidik mempunyai ekspektasi yang nyata terhadap peserta didik. Yang kedua, kita sebagai calon pendidik dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Yang ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aldi yang sudah memaparkan materi keempat. Jadi, perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya, menuju tahapan selanjutnya yang berkesinambungan. Pemahaman tentang perkembangan individu peserta didik ini memiliki arti penting dalam interaksi belajar mengajar. Bagi seorang guru, informasi mengenai perkembangan individu peserta didik ini akan sangat berguna dalam memilih dan menentukan pola-pola pengajaran yang lebih baik atau lebih tepat, dan dapat menjamin kemudahan belajar bagi setiap peserta didik. Maka dari itu, diharapkan bagi pendidik untuk memahami konsep perkembangan dari masing-masing peserta didik. Baik, sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Saya sebagai moderator undur diri. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.